Kita Bajaman. bajaman. Katanya ada keresahan apa nih? Enggak resah sih Pak sebenarnya. Cuman Panas. ini tuh kayaknya enak banget gitu buat diobrolin ya. Gitu ya, jam-jam enak buat gosip gitu ya. Heeh. Jam-jam berhalusinasi. Berhalu Agak tuh. itu jam malam itu, Pak. Itu jam malam kalau halusinasi. Ini kita nggak lagi di malam hari. Jadi gini, apa ya? Kemarin aku sempat lihat di sosmed lah, di Instagram paling Hmm. banyak. Ini dari temanku sih. Eh, Sebenarnya yang dia posting ini tulisan, Pak. Jadi nggak ada gambar. Oke. Dan aku biasanya kalau nggak ada gambar tuh aku males baca kan. Lu lebih suka lihat gitu ya. Iya. Biar bisa buat halusinasi. Saya lebih suka gambar sama video, Pak. Yang Ini gambar apa sih? Ini yang panas tuh hawanya apa pikirannya ini yang panas ini? kayaknya pikiran itu, Pak. Apalagi kalau gambarnya cuma kepala dua itu, Pak. Nggak penting tulisannya apa. Mau step sister kayak itu nggak penting, Pak. Yang penting gambarnya kepala dua. Nah, oke. Ya. Nah, yang aku lihat ini kemarin itu tulisan. Hmm. Nah, kenapa jadinya aku ngelihat postingan ini karena memang itu muncul beberapa kali dalam sehari. Wow, kayak mantan, Pak. Itu kayak main obat malahan, Pak. Ya, itu muncul terus kan. Akhirnya setelah 3 kali temenku ngepost, ini beda Hmm. orang ya. 3 kali Eh, apa 3 orang? 3 kali, 3 orang, tiga Tiga orang orang ngepost, ngepost. oke. Baru penasaran nih baca itu karena eh, bacaannya pun di awal bukan ini ya, nggak terlalu menarik sih karena pas tak baca itu tulisannya adalah pengakuan mantan istri. Wah, Waduh, mantan istri. mantan istri. Oh, bukan bukan pelakor ya, bukan ya. Iya, Mantan kok ya, mantan mantan istri. mantan istri. Cuman pas saya mau baca ini saya takutnya adalah wah jangan-jangan ini virus dari ibu-ibu komplek nih, Pak. Ku menangis. Waduh, fales rasa. Oke, lanjut. FTV ya, Pak, ya. Itu biasanya sekali dinyanyiin itu sampai besok itu kita di kepala itu, Pak. Ngeng terus gitu ya. Jadi dikit kalau lihat gitu langsung ku menangis. Ta 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 gitu ya, yang viral itu ya. Iya. Aduh, goblok banget. Nah, judulnya itu tadi kan pengakuan mantan istri gitu. Wah, seru nih. Nah, eh, akhirnya tak baca kan, tak baca Hmm. di situ si mantan istri ini ngepost tulisan kalau dia apa ya diganggu sama pelakor. Mantan istri diganggu sama pelakor. Pelakornya kurang ajar banget sih itu. Maksudnya udah jadi mantan pun masih diganggu ya. Oh, enggak. Jadi Gimana gimana? eh, waktu jadi istrinya maksudnya. Oh gitu. Eh, Waktu dulu eh, masih masih istri. sah suami istri gitu ya. Jadi istrinya Yes. yang sebelum direbut jadi direbut sama pelakor gitu ya. Nah, benar-benar. Oke. Nah, apa di situ dia ceritain semua nih. Jadi memang yang bikin menarik adalah karena si mantan istri ini dia mau membeberkan lah istilahnya. Sedangkan Oke. kan itu apa ya Ya istilahnya jadi referensi kali ya buat referensi buat jadi pelakor aja ya. Enggak, jangan nggak boleh. Nah, apa di situ dijelasin kan sama dia bahwa eh itu detail banget Pak, sampai kronologinya aja dia ceritain itu. Waktunya, bajunya pakai apa gitu ya. Baju enggak sih bajunya Oh sih Pak. enggak ya. Iya. Oke. Waktu aja, waktu Oke. sama tempatnya aja Iya. gitu. Di beritanya itu di postingannya itu dia yang pertama dia informasiin kalau dia akhirnya bercerai karena si pelakor ini. Oke. Saya Pak ya tak delok meneh. Oh, iya. Sambil dibaca nggak apa-apa kok, Pak. Tapi sumbernya di anu tuh dari mana tuh sumbernya? Dari temen ya. Dari teman Pak.
Udah hilang, udah dihapus. Udah dihapus ya. Harus tinggal konten malah dihapus. Jadi bingung kan mau ngomong apa. Ya ini seingetku aja ya, karena Oke. kemarin udah dibaca sih gitu. Dia ceritain awal dia nikah itu ya intinya suaminya ini bukan orang cukup lah. Walaupun si bapak dari suaminya ini orang berada, Mertuanya. mertuanya. Mertuanya oke. Mertuanya orang berada, tapi si suami ini tetap kerjanya biasa. Itu diceritain kalau suaminya itu waktu itu jadi supir kalau nggak salah, Oke. supir truk Pak. Supir truk ya. Iya. Oke, aku bisa bayangin bau keringatnya dan bau kabin. Aduh, ya itu nggak usah dibayangin sih Pak. Enggak usah dibayangin ya. Iya. Paling yang dibayangin tuh dia seringnya berhenti di mana itu. Sini ada kan Pak ya daerah itu. Itu Banyak. Pantura itu Pak yang banyak Pak. Oh Pantura ya. Loh, tapi kalau di Jogja itu juga banyak. Mesti ada kan yang Aduh, saya terlalu awam kalau di dunia kayak gitu. saya juga cuma dengar dari temen Pak. Tahu juga nggak apa-apa. Itu cuman defend aja sih Pak. Terus dia ceritain ini si mantan istrinya cerita setelah nikah itu normal. Jadi kayak keluarga kecil lainnya. Oke, Si suami kerja dengan sekuat hati untuk memenuhi kebutuhan istri dan diri sendiri. Lalu kayaknya ya kalau yang saya baca ini dia akhirnya dapat pekerjaan yang lumayan si suami itu tadi. si suaminya. Hmm. Itu lalu bertemu dengan kalau beritanya sih itu si pelakornya ya. Hmm. Pelakornya ini sales Pak. Salah satu alat transportasi. Weh, Alat abot transportasi. banget. Oke. Ya mobil ngono Iya, lah. oke. Oke, ya. Ya, mereknya nggak usah disebutin lah ya. Yaitu yang biasanya kalau motor biasanya disebut Toyota. itu. Jancuk. Malah disebut. Iya, katanya sales Toyota. Sales Toyota. Ya tau lah Pak kalau sales Toyota kan kalau dandan ya jangankan suaminya. Itu aja yang nonton Iku enak. dandan. Ya cantik lah, cantik. Habis dia kenalan ini ada beberapa gelagat nih, gelagat aneh yang ditemuin istrinya Dari si suami. dari si suami. Oke. Salah satunya ya kayak misalkan ini kayak menceritakan orang jadi Iya jadi apa-apa karena memang curhat. kan kita nggak ngelakuin itu Pak. Emang kita ngomongin orang ini. Amin. Istrinya cerita kalau waktu malam itu tiba-tiba si suami bilang nggak enak badan Hmm. dan mau tidur cepat. Oke. Nah setelah tidur cepat ini istrinya nggak curiga kan, istrinya nggak curiga. Tapi setelah itu dicek dari DM Instagram. Oh, istrinya buka-buka HP-nya suami gitu ya. Iya. Kalau kata istrinya sih di situ passwordnya udah diganti Pak sama suami. Mm-mm. Cuman katanya ada keajaiban yang dia ngasal bikin password itu masuk. Oke. Di situ baru ketahuan tuh ada kata-kata kalau nggak salah ya itu iya sayang aku jadi lupa waktu karena tadi kita sayang-sayangannya kelamaan. Weh, Waduh. sayang-sayangan kelamaan itu gimana maksudnya saya Kalau saya tahu itu. gimana coba? Saya. Enggak coba masa manggil Iya. saya gitu. Mungkin ini memadu kasih ya Pak ya. Memadu kasih. Lawas Iya. banget. Tebak kenangan ya. Ya mungkin pacaran lah istilahnya. Oke. Cuman Di kamar pacaran. gitu. Itu. Nah, habis dari DM itu akhirnya si istri ini mulai curiga nih. Kok panggil sayang-sayangan gitu kan. Habis itu ketahuan lagi
saat ada di emailnya kalau nggak salah, email si suami. Keren ya. Iya. Mereka chattingannya pakai email. Surel. Atau mungkin itu bagian dari pekerjaan kali ya. Jadi di situ ada transaksi Pak di email itu. Transaksi Apa itu? ada hotel. Ternyata ada hotel, ada Oh, ada report dari itu ya. Oke. Oke, dari apa? Kayak nota gitu lah. Heeh. Keren, Cuk. Saiki nota itu nggak pakai kertas, pakai email. Pakai email ngirit, Pak. Iya. Jadi buat Anda sekalian yang sedang mendengarkan podcast ini, saya kasih tahu ya, hati-hati. Emailmu Cuk, goblok. Dicek bojomu mampus. Jangan cuma punya satu email ya. Ya, itu solusi. Terus gak usah lah pakai nota-nota. Nah, udah bayar ya udah ikhlasin aja. Enggak usah pakai tanda bukti. Gak usah. Yang penting tanda jadi. Nah. Ketahuan lah di situ apa ada beberapa transaksi di hotel sama makan lah. Makan wah larang, Pak. Itu Sing dipangan apa gue, Pak? piringnya gitu Pak. Piringnya antik. Ternyata di rumah makan itu bandem-bandeman piring. Ngabisin piring berapa gitu. Itu transaksi tuh kalau nggak salah juga ini ya, maksudnya aku udah lupa. Ratusan lah, sekali makan tuh dia 200, 300 gitu lah. Dan itu berarti di tempat mewah itu ya. Mewah. Makan sampai segitu banyaknya. Mewah, Pak. Atau mungkin di angkringan tapi nasi kucingnya sak bakule. Bisa. Bisa. Nah mana? Ada beberapa transaksi dan itu totalnya kalau nggak salah 1.900.000 atau 1.600.000 lah. Itu makan juga. Makan semua. Itu ya dimakan apa Pak sebanyak itu? Makanya saya juga heran itu. Banyak banget. Akhirnya si istrinya kan makin curiga nih. Melihat itu kan. Nah, singkat cerita setelah itu si suami ini mengungkapkan bahwa dia ingin bercerai. Dia ingin bercerai dari lihat bukti-bukti itu ya. Maksudnya dari DM sama dari email. Belum secara fisik lihat itu. Belum. Tapi yang minta cerai si cowok. Oh gitu. Iya, si cowok. Oke. Cowok minta cerai itu tanpa alasan yang jelas. Cuma minta cerai gitu ya. Iya, fucek boy. Fucek boy. Setelah dia bilang gitu, istrinya kan nanya kan, ini kenapa gitu kan. Tapi setelah itu nggak dijelasin sih kenapanya. Si suaminya bilang apa nggak dijelasin di situ. Cuman setelah itu kalau nggak salah lagi itu si istrinya nanya nih ke pelakornya. Ke pelakornya atau ke suaminya? Ke pelakornya. Udah langsung ketemu sama pelakornya gitu? Ya nggak ketemu sih, kayaknya ngelabrak gitu Pak ya. Tapi secara DM gitu ya? sosmed ya kayaknya. Oh gitu ya. Iya. Virtual labrak gitu. Meeting labrak. Waduh, Google Meeting labrak. Meeting dulu, baru pas dibuka dilabrak. Jancuk. Rebut suamiku. Orang ket wingi-wingi. Kan aku bisa siap-siap. Cuman bagus Pak, ini karena yang dibikin apa ya, skenario si cowok ini bagus, nggak kelihatan di awal. Halus gitu ya. Halus. Jadi yang lucu itu ada si cowoknya bilang, iya nih habis nganterin, adalah siapa disuruh apa sama bosnya nganterin, dia jadi supir. Terus di situ dia bilang, iya sayang aku habis makan mie ayam di pinggir jalan. Gitu. Ternyata habis itu ketahuan. Jadi jamnya sama Pak. Hari itu dia bilang makan mie ayam. Di situ ketahuan email yang transaksi makan itu, yang berjut-jut itu tadi Pak. Oke. Ya mungkin bisa ya, mie ayamnya sama rombong-rombongnya sama bakulnya. Itu kayak buka usaha itu Pak. Atau dia ini mungkin Pak, nanam saham Pak. Iya, nanam saham itu.
nanam saham mie ayam. Mini kok emas loh. Malah sebelum tanggal yang ditentukan sama si cowok ini buat minta cerai, Mm-mm. itu ternyata lebih dulu. Jadi misalkan tanggalnya tanggal 9 lah. Mm-mm. Jadi di sebelum tanggal 9 ini suaminya udah ngotot buat cerai. Sebelum di tanggal 9. Oke. Heeh. Si istrinya langsung ngomong, "Oh, kamu milih dia daripada aku." Klasik ya. Klasik. Dan lebih klasik lagi jawaban cowoknya, Pak. Apa itu? Aku nggak memilih siapapun. Iya. Waduh. Memang ini pilihanku. Eh. Lo ngerti telek lencong ora, Pak? Dilaten. Itu kayak saya zaman SMP. Padahal nggak jadian. Wis. Tapi kakak adean gitu ya. Kita sudahi kakak adik ini karena kita bukan serumah dan kita bukan saudara. Ternyata tetangga. Kita hanya sebangsa dan setanah air. Lalu, Akhirnya dipost lagi sama si istri ini. Ternyata ada foto si cowoknya beliin hadiah cincin atau kalung gitu di hari ulang tahun si pelakor. mm-mm. Dan itu Itu si istri tahu, maksudnya tahu. tahu Saya nggak ngerti ya itu taunya dari mana, tapi dia ngepost si pelakor itu ngepost, si mantan istri si mantan istri ngepost. ngepost. Jadi udah ada gambarnya, Pak. Di situ dia foto berdua, itu udah ada. Capturean dari itu ya. Oke. Capturean. Terus di situ si istrinya ngomong, selama dia nikah Mm, dia itu nggak pernah dibeliin emas mm, selain mas kawin, mm. tapi kok si pelakor ini dibelikan cincin. Cincin dikasih mas-masan, makan tempat mahal gitu ya. Padahal sebelumnya kan ngakunya makan mie ayam, Pak. Mm. Rame apa pada kepo kan Di media itu ya. media Instagram. Kepo karena di situ ada nama ceweknya. Mm-mm. Akhirnya pada nyari kan, Mm. termasuk saya. Gitu. Itu terus pas dilihat ternyata followernya udah naik, Pak. Wih, Itu berarti itu salah satu cara untuk menaikkan follower. bisa jadi itu. Taruhannya oke. Itu sih anu ya, maksudnya yang naik followernya itu si pelakor itu tadi ya. Si pelakor. Si pelakor, oke. Karena jadi banyak yang kepoin ya. Gitu. Jadi yang aneh itu adalah semakin dia mengurangi gambar yang ada di Instagramnya, follower ini makin naik, Pak. Gitu. Iya, kan kalau orang biasa naikin follower kita harus rutin kan, masukin gambar tiap minggu kan. Nah ini anehnya, gambar dikurangi ini makin naik, Pak. Itu kan jadi malah bikin orang tambah penasaran gitu ya. Ini kok malah dihapusin, kenapa sih gitu ya. Oke. Padahal itu ya yang ngeliatin udah misuh-misuh itu ya. Ini kalau nggak dihapus ya dipisui ya. Kalau nggak dihapus ya berarti kolom komentar dimatikan. Tapi emang netizen itu aneh-aneh sih. Di-upload salah, dihapus juga salah. Iya. Yang lucu lagi tuh yang bikin fake account, Pak. Apa? Maksudnya dia ngapain bikin fake account gitu loh. Buat ngepoin, buat ngata-ngatain gitu ya. Tapi sebenarnya yang lebih bodoh adalah yang follow, Pak. Karena banyak. Jadi fake account ini pas dibuka banyak juga followernya. Jadi ini ya, emang pelakor itu bikin hidup itu jadi lebih ribet ya. Selain kita pikiran, kita takut kalau kita dapetin hal kayak gitu, terus kita jadi tambah kerjaannya yaitu tadi ngepoin dia, tambah lagi kita harus bikin fake account. Iya. Momen kalau kayak gitu langsung pada bikin fake account kan. Setelah si istrinya ngepost nih, otomatis kan rame. Nah, ternyata di Instagramnya si pelakor ini dia bikin Instastory. Si pelakor itu bikin Instastory. Oke. Instastory-nya ini kata-kata bijak, Pak. Apa itu? Ya, semacam Mario Teguh itu.
kata-katanya ya, bukan mukanya. Iya. Dan pakai itu. Iya, apa tuh? Tulisannya kata-kata bijak lah, yang intinya jangan menilai seseorang lah gitu. Hmm. Iya, mungkin wajar ya karena dia merasa tertekan mungkin ya sebagai pelakor. Karena si mantan istrinya ini juga nge-tag perusahaan si pelakor, Pak. Wis. Wih, serem. Wis. Serem. Serem. Terus gimana tuh? Di-tag. Cuman habis itu klarifikasi si mantan istrinya, Jumpa minta pers maaf. gitu ya. Enggak. Dia minta maaf sama si perusahaan ini karena sudah di-tag Mm-mm. gitu. Cuma ya udah pada tahu kan ini perusahaan mana gitu. Mm. eh Sebenarnya kalau pelakor ini apa ya? Maksudnya yang dia suka tuh karena ini ya, mungkin karena mapan ya. Nggak tahu juga ya, cuman ada beberapa kali ngobrol itu Wah, ngobrol ya ngobrol sama enggak sama beberapa orang, oh, maksudnya kita sharing-sharing sama beberapa orang itu ada yang bilang yang dicari itu kepuasan, kenikmatan. Jadi ada yang cuma nyari seperti itu, ada yang juga nyari kemapanan dari seorang pria itu tadi, berharap yo warisannya oke lah. Nanti udah jadi diracun, dipateni terus warisannya dipek dewi itu ada. itu mungkin bisa ya sama mungkin karena oh udah terbukti nih dia bisa apa ya Punya anak gitu punya ya. anak. Tapi ini Anaknya belum banyak. belum punya anak sih, Dok. Ini Oh, belum punya anak. belum. Mungkin dia bisa inilah, bisa apa ya, ngelit lah, bisa menjadi apa Leadership leadership, bisa punya pondasi yang kuat di gitu. atas ranjang. Mungkin, mungkin. Ya karena udah check-in di hotel, Pak. Dia Oh tahu. iya. Ya benar, iya. Kalau gitu kan berarti arahnya ke kenikmatan kan kalau di situ. Kenikmatan. Iya. Cuman apa bedanya, Pak? Maksudnya kalau orang yang belum beristri pun ya ya banyak kan yang kuat gitu loh. Mungkin itu ada istilah rumput tetangga itu lebih segar gitu ya. Oh, iya 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 benar. Jadi kelihatannya bagus saya gitu ya. Heeh. Mau dia Emang kalau apa ada juga teman yang bilang tuh dia menarik kalau dia udah ada yang punya. oh iya ya tahu tahu Kan? itu ada tuh. Oh ini Pak bahasa Jawanya ada tuh Apa itu? bojomu semangatku. Iya. Itu lagi viral asu. Kamu Bojomu tuh semangatku, iya betul lagi viral itu. bener Heeh. goblok banget lah itu. Itu sampai di komentar itu ada yang kemarin aku lihat kayaknya. Jadi akun Instagram itu iseng. Mm, Di situ dia ngepost cewek cantik lah gitu. mm, Terus ada yang komen si cewek nih, komen mm, cewek ngetek si pacarnya, mm. tuh yang kamu kayak gitu juga enggak gitu, Oh, ngepost fotonya gitu. ngepost. Oh. Terus si cowok ini komen lagi nih di bawah, Mm, opo sih yang gitu, apa sih? Gitu. Yang mm, admin akun mm. ini asu Pak. Jadi dia Binatang ya. binatang Pak. Jadi dia bilang di situ, ayo ke padu, terus milih aku. Terus si cowok bales nih, opo kue gitu. Mm. Weh. Nah si adminnya balas lagi, dia bilang itu tadi bojomu semangatku. Jadi postingannya ini nggak lucu Pak, cuma komentarnya ini yang Eh, double ya. Sebenarnya mereka tuh serius. Cuman kita lihat tuh lucu gitu ya. Iya iya bahan Pak. Oke, balik yang ke mantan istri itu tadi, akhirnya dia cerai, cerai. Oke, ada Dia cerai. akhirnya cerai, lalu dia publish ke Instagram. Jadi dia Hmm. publish itu setelah bercerai. Oke, cerai terus publish itu ya Ya, dikasih-kasih itu tadi tuh ya. oh cukup appreciate sama si sama si mantan istri ini karena dia Heeh. berani publish Pak. Iya, heeh. Gitu kan ini anu ya masalah besar kan gitu, masalah Iya, keluarga kan heeh. gitu.
Maksudnya dia pas nge-publish ini dia bawa nama keluarga, bawa nama mertua gitu kan. Tapi kalau saya jadi mantan istri mungkin melakukan hal yang sama, Pak. Oke. Pakai publish gitu ya. Iya, biar biar ketahuan lah gitu. Mm. Karena Belangnya itu ya kan. belangnya. Karena emang harusnya sih nggak seperti itu ya. Udah punya istri tapi masih lihat yang lain gitu kan. Masih nyantol sama pelakor. Ya mungkin kalau lihat tetap lihat lah Pak ya. Ya, iya, iya, iya. Ya mata, Pak. Nggak bisa ditahan, Pak. Maksudnya tuh enggak terus ya lihat cukup lihat Iya, gitu kan ya, enggak iya. terus dieksekusi gitu loh. Baru lihat aja sih gitu. Lihat aja udah seneng ya. Ya, habis itu udah pulang ya balik ke istri nih. Yang bayang kiliane. Jangan, Jangan ya jangan enggak dong, boleh. jangan. Tolong ya, ini para suami-suami nih. Ketika Anda melakukan hubungan suami istri, tolong Ya, bayangkan wajah istri Anda. Ya, nggak usah dibayangin ya emang. Depannya, udah di depannya Pak. depannya. Jangan mikir yang lain. Jadi mungkin apa ya? Ini fenomena sih Pak, karena fenomena berani publish ini nanti biasanya bakal banyak nih. Habis itu nanti ada yang publish lagi, ada yang publish Benernya tuh lagi. kejadian kayak gitu tuh udah dari dulu udah banyak ya. Cuman Hmm. mungkin di sekarang-sekarang ini aja karena media sosial tuh udah enak banget buat publish. Ya, menguatkan juga nih, ini menguatkan untuk yang mengalami peristiwa seperti ini juga gitu. Bahwa Hmm, hmm, sebenarnya hidupnya nggak berakhir di situ gitu. iya, Masih banyak orang-orang yang apa ya sayang sama dia, iya, keluarga, temannya, netizen gitu kan, yang betul. nggak kenal tiba-tiba sayang. Wah, Bisa. Iya. banyak Pak. Kan ada kejadian tuh di Instagram baru DM ngajak nikah diiyain. Apa? Ngajak jadian tapi malah disuruh nikahin gitu kan ada tuh. Oh banyak banyak. Padahal belum kenal Lah, atau baru kenal berapa hari gitu. ini sama Pak sama yang kemarin yang apa? Yang dia kayaknya cuma DM, Hmm. ta'aruf Pak, Oh gitu cuma DM langsung ta'aruf gitu ya. ta'aruf. Saya nggak begitu ngerti ceritanya, tapi eh, di sosmed itu informasinya adalah si cowok ini nge-DM si cewek, Mm-mm. minta ta'aruf, Mm-mm. ngajak ta'aruf. Setelah itu beberapa bulan kemudian dilamar Pak, Langsung gitu ya. dilamar. Kalau nggak salah yang cewek ini artis sih, yang cowok vlogger kayaknya. Oke. Mm-mm. Makanya jadi heboh kan, karena ta'aruf terus nikah. Itu siapa itu, Pak? Nggak tahu Pak saya namanya Pak. Udah jelas informasi ini. Tahu lihat namanya, cuman saya nggak familiar. Familiar. Iya. Karena yang cewek kayaknya juga cuman FTV, yang cowok ya vlogger tapi kan dia ya Menengah ke bawah. itu kita. Mereka nikah nih, terus heboh banget kan. Sampai ada Mm-mm. postingan kayak gini. Ini nggak tahu diedit, nggak tahu bener ya. Mm. Jadi ada postingan setelah nikah itu ada yang ngepost tulisannya komen. Jadi si cowok ini komen sendiri di Instagramnya dia, Mm-mm. terus bilang, sayang gimana semalam? Terus si cewek bilang, kecil. Aduh. Tapi nggak tahu ya Pak, ini editan apa bener ya. Tapi meskipun itu benar kan kita juga nggak tahu itu sebenarnya apa yang dibahas Iya. gitu kan. Itu karena saking hebohnya Pak, karena saking apa ya, mungkin pengikut-pengikut si vlogger ini kan apa banyak ya, rame Mm-mm, ya, jadi mm-mm. sampai dibikin meme kayak gitu. Iya. Tapi enak Pak, habis nikah itu Apa tuh yang kecil tadi itu? enggak. Oh. Ya dia habis nikah follower banyak, terus yang subscribe makin banyak. Itu kan Gitu ya kalau iya. mau viral gitu ya. Mm-mm. Kasih kejutan-kejutan gitu ya. Kurang enak apa coba Pak? Maksudnya si cowok ini kan vlogger ya, Mm-mm. dapat artis ya kan. Mm-mm. Habis itu subscribe nambah, terus follower nambah. Atau mungkin itu yang dinamain rezekinya orang menikah itu. Betul, 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 betul. Kayaknya sih itu. Positifnya kan gitu. Iya. Tapi makin banyak sih fenomena fenomena kayak gini ya. Apa ya, pelakor lah, terus apa ta'aruf, Mm-mm. terus ada yang dia nge-DM
Tapi itu enggak ke satu cewek. Oh, ke banyak cewek. Banyak, Pak. Oh, itu main roulette ya, Pak? Dia jadi kayak spam gitu, Pak. Spam salam gitu ya. Spam salam. Bagus lah. Tapi dilala. Kebetulan ada satu cewek yang membalas dengan waalaikumsalam. Langsung si cowok ini bilang kita ta'aruf. Wah, anjing, Pak. Cuman kayak gitu loh. Langsung nikah ya. Ta'aruf tok gelem. Yang cewek ini. Ayo Mas. Ta'aruf nikah, Pak. Kadang suka bingung sama dasar-dasarnya mereka itu apa sih, Mas? Iya. Dengan enggak kenal, tahu-tahu terus ngajak ta'aruf, diiyain. Wah, nah aku nggak bisa, Pak. Maksudnya Ya sama, Pak. kita nikah kan harus tahu ya, maksudnya jelek. Bukan masalah bibit bobot bebet, bukan Ya, ya, tapi ya. kan kita tetap harus tahu semuanya. Ya enggak harus semua sih, tapi paling enggak kita tahu lebih besarnya dia itu gimana gitu Ya. loh. Terus kehidupannya gimana. Masalahnya kalau kita mikirin bibit bebet bobot, Kita yang nggak dapat, Pak. Ada, Pak. Kita yang dibuang. Kalau orang itu 0, kita minus, Pak. Banyak yang harus diperbaiki gitu. Jadi semudah itu gitu loh. Maksudnya ya rezeki mungkin ya. Iya. Cuman kalau aku lah pribadi itu nggak bisa. Sama, nggak bisa. Masalahnya kan kita harus lihat nih perilakunya gimana gitu kan. Bukan masalah dia dari keluarga mana enggak ya. Iya. Gitu. Tapi ya dia kok yang dipublish ini ternyata ya cakep, Pak. Yang di ta'aruf itu ya, tadi. Kebetulan ya memang sepadan lah yang didapat. Oh, sama-sama cakep gitu ya. Gitu. Jadi memang ya beruntung banget ya. Berarti sama-sama beruntung lah ya. Satu cantik, satu ganteng gitu ya. Itu kenapa stok beruntung itu habis, Pak. Itu jadi sama orang-orang kayak gini nih. Sial emang. Nah itu kayak ini loh, Pak. Kayak dia nebar benih kan. Maksudnya nebar aja, asal gitu kan, iseng. Aku nebar benih itu bayangannya trot kemana-mana gitu loh. Terus nganggu apa background sound sing nuh neh nah nuh neh nah. Aduh, aku nggak paham aku. TikTok, Pak. sorry aku rak main sih, cuman di Instagram oke. Maksudnya semudah itu loh, Pak. Dia cuman ya mungkin dia sambil tiduran gitu ya, Pak ya. Tiduran gitu terus Tiduran nggak ada kerjaan gitu ya, asal DM nyantol gitu ya. Iya, maksudnya semudah itu loh gitu. Sedangkan ada beberapa orang yang sampai ngechat tiap hari, kamu udah makan belum ya kan, udah tidur belum, cuci kaki cuci tangan terus bobo, jangan lupa gosok gigi. Koyok pakku, Cuk. Bapakku ora tau ngono. Bapak gue biasa wae. Itu aja nggak nyantol gitu. Maksudnya yang udah ketol nganterin, wah mau pagi berangkat kerja diantar ya kan, pulang diantar, makan siang sama orang lain. Baru mau nembak udah ditolak. Udah nggak usah. Kamu nembak kan? Kita nggak bisa jadian. Iya, itu tadi sedikit realita ya kan yang terjadi di sekeliling kita. Maksudnya banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat tidak terduga. Bisa itu rezeki, bisa juga itu musibah. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang kita lihat, kita syukuri. Betul. Dan tetap jadi orang yang baik. Itu. Tetap semangat dan jaga sportivitas. ciao.